Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Mulhayu, channel yang membahas tentang pembelajaran matematika. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan di-share. Pembahasan kali ini kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi jika ukuran data cukup besar dari N lebih besar dari 30, maka sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi berkelompok. Data berikut ini adalah berat badan 40 siswa SD Merdeka. Ini adalah data tunggal. Kemudian tabel distribusi tabel data tunggal sebagai berikut. Jadi 32 itu banyaknya data 32 yang muncul ada 6. Kemudian banyaknya data 33 itu frekuensinya sebanyak 6 karena 6 kali muncul pada data yang disajikan pada contoh 5 ini. Kemudian 34 banyaknya frekuensi itu 7, 35 itu 5, kemudian 36, 9, dan 37, 7. Jadi jumlah keseluruhan frekuensi itu 40 karena banyaknya data sebanyak 40. Kemudian untuk tabel distribusi frekuensi berkelompok, cara menentukannya terlebih dahulu tentukan nilai maksimum dan minimumnya atau nilai terendah dan nilai tertinggi untuk menghitung nilai jangkauan. Jangkauan sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian tentukan banyaknya kelas interval dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N adalah banyaknya data atau jumlah frekuensinya. Kemudian tentukan panjang kelas interval, yakni jangkauan per banyaknya kelas. Tentukan batas kelas interval dan batas atasnya. Banyak batas bawah kelas pertama diambil sama dengan nilai datum terkecil atau nilai yang lebih kecil dari datum terkecil. Tentukan frekuensi dari setiap kelas interval dengan lebih dahulu menentukan terusnya. Contoh 6. Hasil nilai tes matematika 30 siswa kelas 11 MIPA SMA sebagai berikut. Jadi, dari kumpulan data di atas, maka diketahui bahwa nilai terkecilnya adalah 30 dan nilai terbesarnya 88. Sehingga jangkauannya sama dengan 88 dikurang 30 sama dengan 58. Kemudian banyaknya kelas interval sama dengan K tambah 1 K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, berarti 1 tambah 3,3 log 30 sama dengan log 30 1,44 dikali 3,3 jadinya 4,874 ditambah 1 hasilnya 5,874. Karena nilai di belakang koma lebih dari 5, maka bisa dibulatkan menjadi 6. Jadi banyaknya kelas sama dengan 6. Kemudian panjang kelas intervalnya sama dengan 58 per 6, sehingga diperoleh 9,67 dibulatkan menjadi 10. Batas bawah kelas yang pertama adalah nilai terendah, sehingga yang diambil adalah 30. Kemudian dihitung ke depan sampai dengan 10, jadi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Itu sesuai dengan banyak kelasnya 10. Jadi
batas nilai pertama adalah 30 sampai dengan 39. Kemudian kelas kedua 40, dan setelah 39 kita ambil 40, dihitung lagi 10 ke depan. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, itu ada 10. Sehingga kelas 2-nya 40 sampai dengan 49. Begitu seterusnya 50 sampai 59. Ini ada 6 kelas. Kelas pertama 30 sampai 39, kelas kedua 40 49, kelas ketiga 50 sampai 59. Kelas keempatnya 60 sampai 69, kelas kelima 70 sampai 79, kelas keenamnya 80 sampai dengan 89. Jadi banyak kelasnya, ada 6 sesuai yang diperoleh tadi. Kemudian kita tentukan nilai frekuensinya. Nilai 30 sampai 39 pada data yang muncul itu hanya ada 2, maka nilai frekuensinya 2. 40 sampai 49 data yang muncul pada data tunggal itu ada 4. Kemudian 50 sampai 59 data yang muncul pada data yang tersaji bagian atas itu 8. Kemudian 60 sampai 69 ada 10, 70 sampai 79 5. Kelas ke-6 80 sampai 89 itu datanya hanya muncul sekali, maka frekuensinya ada 1. Diingat kembali bahwa jumlah data itu harus sama dengan jumlah frekuensi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.